Halo Bung, kembali lagi di channel Korla Main, bukan asal main. Oke, kawan-kawan semua, kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana proses perawatan bahan bonsai sancang. Kebetulan untuk bahan sancang ini merupakan bahan sancang yang saya program mulai dari batang yang sangat kecil ya teman-teman, dari seperti ini. Sekarang sudah kurang lebih ini sekitar 1 tahunan teman-teman untuk bahan ini, dan masih belum selesai ya. Ini masih sekitar 70%, 60% ya teman-teman, masih banyak kekurangan untuk bahan ini. Dan untuk bahan sancang ya, ini merupakan bahan yang saya tempelkan di media kayu yang kering. Kebetulan ini media kayunya ini, keringannya ini saya menggunakan pohon delima batu. Pohon delima batu teman-teman, karena ini kemarin saya dongkel kemudian dia mati teman-teman, mati kering. Daripada saya buang, saya coba gunakan untuk keringan dari pohon sancang. Saya tempelkan ke pohon sancang yang saya punya. Jadi untuk program ini bukan program besar seperti ini ya. Jadi programannya dari segini, dari selidi ini teman-teman, kita tempelkan di sini di kayu 5 batunya, kita tempelkan, dan sekarang sudah menempel ya, sudah sekitar 1 tahunan ini sudah nempel. Jadi kesannya ini merupakan keringan dari pohon ini. Oke teman-teman, untuk perawatan bonsai sancang sejauh ini memang ada beberapa kendala ya teman-teman, terutama karena saya memang masih baru bermain bonsai. Jadi saya juga sharing-sharing ke teman-teman yang sudah berpengalaman untuk menanam pohon bonsainya. Jadi saya sarankan untuk bahan bonsai sancang ya, menggunakan media yang porus tentunya. Itu yang pertama. Pemupukan yang rutin, ini baru dipupuk nih teman-teman, baru dipupuk. Pemupukan yang rutin, kemudian penyiraman dan juga pencahayaan. Pencahayaan yang dimaksud di sini adalah sinar ya teman-teman, sinar matahari. Untuk bahan sancang kemarin saya punya sekitar 4 ya teman-teman. 3 sudah, yang lainnya itu ada yang mati karena memang saya tidak rawat begitu maksimal. Ketiga-tiganya mati teman-teman, dan ini tinggal satu ini yang saya rawat betul-betul. Ini sekarang sudah proses perawatan ranting ini teman-teman. Ini sangat subur ya untuk bahan ini sancangnya. Tinggal pembentukan mahkota di bagian sini teman-teman. Ini masih kita perbesar untuk membuat mahkotanya di sini. Dan di sini juga ada sedikit kekurangan di cabang pertamanya. Ini kan cabang pertama masih kalah besar dengan cabang kedua ini. Ini tahapannya cabang, anak cabang masih. Ini masih proses pembesaran. Jadi kita lakukan pengelosan nih teman-teman. Di sini juga di belakang saya ingin membuat semi mahkota kecil di sini untuk mengisi ruang kosong ya teman-teman di belakang. Nah, di belakang juga saya buat juga di bagian sana. Ini kan ada keringan teman-teman. Sayang kalau kosong di sini. Di sini buat sedikit mahkota lagi.
kecil supaya kesannya seperti pohon besar, karena memang dari batang yang kering ini kesannya pohonnya sudah besar. Oke, kita buang dulu, kita pruning di daun-daun yang pengelosan ini ya teman-teman. Kita buang sedikit ya teman-teman, kita pruning ya daunnya yang kita los ini. Nah, tinggalkan atau sisakan seperti ini, di ujungnya 2 daun seperti ini. Ini harus rutin yang kita lakukan supaya proses pengelosannya bisa lebih cepat. Nah, tinggal 2 daun seperti ini. Ini kan kita masih mau perbesar ini teman-teman, kita los. Nah, jadi untuk pohon sancang yang sudah masuk ke proses perantingan seperti ini teman-teman, usahakan teman-teman jangan tempatkan di tempat yang kurang penyinarannya kurang, karena kalau sancang itu paling suka dia di tempat yang full panas, sinarnya itu benar-benar merata ke seluruh daunnya. Jadi kalau ada beberapa bagian yang kurang kena sinar matahari, pasti dia kurang pertumbuhannya teman-teman. Jadi itu juga penting dalam proses perawatan sancang. Dan kalau sudah proses perantingan seperti ini, jangan lupa untuk press terus teman-teman. Rantingnya harus kita press terus. Kalau udah mulai panjang, kita press pendek-pendek agar pohon sancang yang kita punya tidak kebablasan tingginya teman-teman. Karena kalau sancang kalau sudah benar-benar subur, dia cepat, apalagi rantingnya ini teman-teman, pemupukannya sudah bagus, kemudian media bagus, penyiramannya juga rutin, dan tempatnya full panas. Wah, itu pasti sudah subur teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian sini ya. Nah, ini teman-teman. Di sini ada bunga dari pohon sancang ya teman-teman, seperti ini. Kalau pengelosan kemudian tumbuh bunga seperti ini, harus kita buang teman-teman. Harus kita buang. Dengan adanya bunga ini menandakan bahwa bahan yang kita punya ini sudah tua teman-teman, karena sudah bisa menghasilkan bunga. Nah, ini teman-teman, bunga dari pohon sancang ya, harus kita buang ini, karena kalau tidak buang dia mendek, pengelosannya akan mendek, macet teman-teman. Nah, kemarin saya buang ini. Nah, kalau sudah dibuang biasanya dia akan tumbuh 2 tunas teman-teman. Nah, bagaimana cara memilihnya? Kita harus pilih 1 tunas yang memang pertumbuhannya lebih bagus sebagai media untuk mengelosnya lagi teman-teman. Nah, jangan 2 teman-teman, harus 1. Ini. Nah, kita buang dulu ini. Nah, bunga dari pohon sancang seperti ini. Nah, nanti dari hasil potongan ini akan tumbuh tunas seperti ini, 2 teman-teman. Di sana juga baru saya potong kemarin, belum keluar tunasnya. Biasanya kalau sudah tua ini bunganya ini dia akan ada yang hitam teman-teman, ada yang hitam. Kita harus buang. Oke,
saya pruning dulu. Untuk bagian ini kita akan kembali lagi teman-teman. Oke, ini sudah selesai ya. Kita pruning tadi, kita sisakan 2 seperti ini, kita sisakan nih. Kita masih melakukan pengerasan. Setelah ukuran yang kita inginkan sudah sesuai, kita nanti akan potong pendek teman-teman. Dan untuk proses penggantian media untuk sancang biasanya itu 6 bulan sekali kita ganti medianya, dan harus potong akar teman-teman, karena biasanya akarnya full di pot. Ini kemarin kurang lebih 3 bulan yang lalu sudah ganti media ya teman-teman, 3 bulan yang lalu, tapi masih kuat ya, artinya masih akarnya belum full, dan potnya masih tidak saya ubah mulai dari nanam ini teman-teman, gunakan pot sederhana ini. Nanti setelah hampir selesai mungkin kita akan ganti dengan pot keramik teman-teman. Ini masih proses, kita nikmati dulu prosesnya. Dan untuk ciri bahan sancang yang perlu kita ganti media atau potong akar, biasanya dia satu, pertumbuhannya mandek ya teman-teman, pertumbuhannya tidak ada ranting yang mau tumbuh, itu yang pertama. Kemudian ada beberapa batang, ini ada beberapa batang yang mulai menghitam. Biasanya itu ada 2 teman-teman penyebabnya. Yang pertama itu mungkin karena medianya sudah full ya, full akar. Yang kedua itu karena hama teman-teman. Jadi kalau batangnya ini sudah kita sikat atau sudah kita bersihkan tapi masih pertumbuhannya kurang begitu bagus, berarti medianya sudah full. Dan untuk daunnya itu biasanya banyak yang rontok dia, terutama daun-daun yang kecil ini seperti ini teman-teman. Kalau sudah mau ganti media rontok dia, kuning, harus cepat-cepat kita ganti media dan potong akar. Oke, sekian dulu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Tetap semangat untuk menjalani aktivitas. Salam sehat, salam satu hobi, salam penggemar bonsai Indonesia, mantap.